Hello, good morning students. Welcome back in English lesson for 8th graders. It's good to see you again. How are you doing? Listen, I hope you'll always stay healthy at home. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang recount text untuk bagian yang kedua. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang definition, purpose, type, generic structure, and language feature of recount text. Hari ini di sana akan berikan contoh seperti apa itu recount text ya. Tapi sebelumnya kita ingat dulu ya, generic structure dari recount text itu seperti apa. Yang pertama, kemarin strukturnya ada orientation. It is the opening part where the characters, setting of place and time are introduced. Di orientation ini seperti pembuka. Oke. Lalu bagian yang kedua ada events, atau kejadian-kejadian yang mau diceritakan, urutannya seperti apa. The main story where the events are told sequentially, di urutannya ya, sesuai urutannya. Oke, lalu yang terakhir ada reorientation, closing of story including conclusion or writer's opinion. Jadi isinya adalah penutup, bisa berupa kesimpulan atau pendapat dari penulis. Oke, sudah ingat ya? Ini adalah bagian-bagian dari recount text. Nah, hari ini misalnya memberi contoh bacaan judulnya Mom's Kitchen Accident atau kecelakaan dapur ibu. Oke. Ini adalah pengalaman yang sudah terjadi ya. Di sini mengambil latar belakang di dapur. Lalu tokohnya adalah ibu. Oke, sebelumnya misalnya berikan beberapa vocabulary yang nanti ada di dalam teks. Oke, yang pertama ada accident. Accident itu kecelakaan. Accident. Lalu ada youngest child. Oke, young kata dasarnya. Lalu ada imbuhan S di belakang. Jadi paling muda. Youngest child, anak paling kecil, anak paling muda. Happen, terjadi. Lalu ada new toy car. Toy itu mainan. Jadi mobil mainan baru. Suddenly, tiba-tiba. Hear, mendengar. Run, berlari. Burn herself, terbakar. Hot cooking oil, minyak panas, minyak goreng panas. Cry, menangis. Pain, luka. Frighten, takut. Neighbor, tetangga. Lalu ada put out, memadamkan. Proud, bangga. Oke. Itu ada beberapa kosakata yang nanti ada di dalam bacaan. Yang merupakan kata kerja di sini, di sana menuliskannya kata kerja bentuk satu, ya. Jadi nanti kalau bentuknya di dalam teks berubah, sedikit berubah, maka tidak perlu bingung. Karena kita ingat ya, di dalam recount text, kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk yang kedua, atau kata kerja masa lampau. Oke, kita lihat teksnya. My mom's kitchen accident. Last week, my mom had an accident. I, Yusuf, the youngest child, was at home when it happened. I was playing with my new toy car. Suddenly, I heard my mom calling, "Help! Help!" I ran to the kitchen. My mom had burned herself with some hot cooking oil. She was crying with pain and the pan was on fire. My dad had gone to the office. My siblings had gone to school. Nah, jadi minggu kemarin si Yusuf ini bercerita kalau ada kejadian kecelakaan yang terjadi pada ibunya. Kejadiannya ada di rumah, sementara dia adalah anak yang paling kecil sendiri. Saat itu dia sedang bermain dengan mobil mainannya yang baru. Tiba-tiba dia mendengar ibunya memanggil, "Tolong, tolong." Dia langsung berlari ke dapur. Dia melihat ibunya itu sudah terbakar tangannya karena minyak goreng yang panas. Dia menangis karena kesakitan dan pancinya itu sudah terbakar oleh api. Sementara ayahnya sudah pergi ke kantor, kemudian saudara-saudaranya juga sudah pergi ke sekolah. Jadi dia sendirian di rumah. I was too small to help my mom, and she was too frightened to speak sensibly to me. But I ran to the neighbor's house and asked my neighbor to come and help my mom. The neighbor soon
put out the fire and took my mom to the clinic. Nah, karena dia merasa dia masih kecil untuk membantu ibunya, dia juga sangat ketakutan untuk berbicara, ibunya ya maksudnya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk lari ke rumah tetangganya dan meminta bantuan. Tetangganya lalu segera memadamkan terlebih dahulu api yang ada di dapur dan membawa ibunya ke klinik. When my dad came home, my mom told him what had happened. He was very proud of me. When you are man, you will be just like your father, she said. Nah, ketika ayahnya sudah sampai di rumah, ibunya menceritakan semua kejadian yang terjadi. Ayahnya sangat bangga kepada Yusuf. Lalu ibunya ini mengatakan, ketika kamu nanti dewasa, pasti kamu akan seperti ayahmu. Nah, itu tadi satu contoh teks tentang kecelakaan di dapur yang dialami oleh ibunya Yusuf. Ya, kejadian ini sudah terjadi. Nah, itu salah satu contoh ciri dari recount text. Nah, kita bahas struktur teksnya seperti apa. Oke, yang pertama ada orientation. Itu ditunjukkan pada kalimat-kalimat awal. Oke, seperti yang diberi kotak di dalam teks itu. Last week, my mom had an accident. I, Yusuf, the youngest child, was at home where it happened. Nah, di sini diceritakan siapa saja tokohnya, kemudian kejadiannya di mana dan kapan. Oke. Jadi di sini diperkenalkan tokoh-tokohnya, setting tempat dan waktunya. Ini bagian orientation. Kemudian bagian yang kedua adalah events. Nah, di sini mulai diceritakan kejadian demi kejadiannya. Saat Yusuf bermain dengan mobil-mobilannya, lalu mendengar suara ibunya minta tolong, lalu dia lari ke dapur dan sebagainya, runtut sampai akhirnya ibunya bisa tertolong oleh tetangganya. Nah, ini adalah bagian events, ya, kejadian-kejadiannya. Kemudian bagian yang terakhir di sini, paragraf terakhir adalah reorientation, bagian closingnya. Nah, ketika ayahnya sudah pulang, ibunya menceritakan semua kejadian. Lalu di sana ditunjukkan ayahnya juga bangga kepada anaknya. Ini bagian reorientation, jadi penutupnya. Oke, nah itu tadi struktur teks dari recount text, ya. Sekarang kita lihat ciri bahasanya. Masih ingat kan ciri kebahasaan dari recount text itu seperti apa? Nah, kita lihat satu-satu. Di sini dari judulnya terlebih dahulu, My Mom's Kitchen Accident. Judulnya itu sudah merangkum teksnya, jadi sudah menunjukkan kejadian-kejadiannya secara general itu seperti apa. Jadi hanya dengan membaca judulnya, oh kita sudah punya titik poin, oh nanti kejadiannya seperti ini. Nah, tinggal uraiannya kita membaca teksnya. Oke. Lalu ciri yang kedua, menggunakan simple past tense. Di sini misalnya cetak kata-kata yang menggunakan warna kuning. Ada kata had, happened, ada tambahan ed ya di belakang, lalu heard, dari kata hear berubah menjadi heard. Ini ya. Kemudian ada run berubah menjadi ran. Oke. Lalu ada lagi kata ask, meminta. Kata dasarnya adalah ask, tapi karena bentuk kedua maka menggunakan tambahan ed di belakang. Lalu ada kata took, membawa. Ini bentuk satunya adalah take, tapi di sini karena bentuk lampau dia berubah menjadi took. Ada juga came, bentuk pertamanya adalah come, tiba, datang, tapi di sini karena sudah past tense maka dia berubah menjadi came. Oke, itu tadi kata kerja bentuk yang kedua cirinya. Lalu ciri yang ketiga ada action verb. Action verb. Oke. Action verb berarti kejadian-kejadian, berarti kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Seperti kata ran, berlari, heard, mendengar, lalu ada juga tiba, datang. Hampir sama seperti ciri yang kedua tadi ya, simple past, tapi yang menunjukkan kegiatan. Lalu ciri yang keempat ada adverb of place and time. Ini yang misalnya cetak putih, keterangan waktu,
last week. Lalu ada keterangan tempat, ada home, ada kitchen, ada neighbor's house. Kemudian ciri yang terakhir ada conjunction atau kata sambung. Kata sambung itu contohnya and, lalu ada kata but ya untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, kalimat berikutnya. Oke. Nah, itu tadi ciri bahasa dari recount text. Oke. Yang paling menonjol adalah penggunaan simple past tense atau kata kerja atau kalimatnya itu menggunakan bentuk lampau. Oke, well students, sampai di sini dulu. Itu tadi pembelajaran tentang recount text. Sana sudah berikan contoh seperti apa. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang text recount. Nah, sampai di sini dulu. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Stay healthy at home, keep on studying, keep your spirit, and see you next meeting students. Goodbye.